Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi jema'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan banyak sekali nikmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Tak lupa salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati dosen pengampu bahasa Indonesia saya, yakni Bu Junaida, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diva Adelia, saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Stambuk 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran mengenai ejaan sebagai tugas ujian akhir semester saya. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan lambang-lambang itu, pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Bahwa yang dimaksud dengan ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. Dalam suatu bahasa, sistem ejaan lazimnya mempunyai 3 aspek, yakni aspek fonologis yang menyangkut pelambangan fonem dengan huruf dan penyusun abjad, lalu ada aspek morfologis yang menyangkut pelambangan satuan-satuan morfemis, lalu ada aspek sintaksis yang menyangkut pelambangan ujaran dan tanda baca. Ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901, ejaan bahasa Indonesia Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophuijsen. Ophuijsen merancang ejaan yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Muammer, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Adapun hal-hal yang menonjol dari ejaan Van Ophuijsen adalah huruf Y ditulis menjadi J. Contohnya, sayang menjadi sajang. Lalu ada huruf U ditulis menjadi OE. Contohnya, sempurna menjadi sempoerna. Lalu ada huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas. Contohnya, bapak, akhiran K diubah menjadi bapak dengan tanda koma di atas. Lalu ada huruf J ditulis menjadi DJ. Contohnya, Jakarta menjadi di Jakarta. Awalannya DJ, di Jakarta. Lalu ada huruf C ditulis menjadi TJ. Contohnya, pacar menjadi patjar. Lalu yang terakhir gabungan konsonan KH ditulis menjadi CH. Contohnya, akhir menjadi akhir. AKHIR menjadi ACHIR. Lalu yang kedua ada ejaan republik. Ejaan republik adalah ejaan baru yang disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia yang diketuai oleh Mr. Suwandi. Penyusunan ejaan baru ini dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan yang berlaku sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen, serta juga untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Ejaan republik ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Perbedaan ejaan republik dengan ejaan Van Ophuijsen, yakni OE menjadi U, tanda koma di atas diubah menjadi K, kata berulang boleh angka 2, baru tanda kutip dihilangkan, e-telling menjadi e-pipet. Lalu yang ketiga ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan republik. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Bahasa Indonesia. Ejaan republik ini dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan yang berlaku sebelumnya, yaitu ejaan Van Ophuijsen, serta juga untuk menyederhanakan sistem ejaan bahasa Indonesia. Penyusunan ejaan ini dilakukan oleh Panitia Pembaharuan Bahasa Indonesia.
Panitia ini dibentuk berdasarkan SK Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 448/S tanggal 19 Juli 1956. Dilanjut, ejaan Melindo pada akhir 1959, Sidang Keputusan Indonesia dan Melayu Slamet Mulyana Syekh Nasir bin Ismail, Ketua, mengasihkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. Perbedaan ejaan pembaharuan dengan ejaan Melindo yakni ada TJ menjadi C, NY menjadi NC, TS menjadi N. Lalu yang terakhir ada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tanggal 16 Agustus 1972 Persidangan Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan Bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Beberapa hal yang dikeluarkan dalam ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada DJ menjadi J, NJ menjadi NY, SJ menjadi SY, dan TJ menjadi C. Lalu subbab yang kedua ada tanda baca. Tanda baca ada banyak sekali jenisnya. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dipakai di akhir kalimat, bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik bisa dipakai di belakang angka atau huruf. Tanda titik ini bisa juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan waktu. Lalu, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka, di antaranya nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbitnya. Lalu, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan dengan kelipatannya 6. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Lalu ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi, koma, atau melainkan, koma. Lalu tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Tanda koma juga bisa dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Dan yang terakhir, tanda koma bisa dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Lalu ada tanda titik koma dan titik dua. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Yang kedua, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Lalu ada titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemeriannya. Yang kedua, tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau perian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata menunjukkan pelaku dalam percakapan. Tanda hubung. Adapun beberapa fungsi tanda hubung, yakni yang pertama tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Terus yang kedua, tanda hubung menyambung awalan dengan bagian kata di belakangnya atau akhiran dengan bagian kata di depannya pada pergantian baris. Lalu yang ketiga, tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Yang keempat, tanda hubung menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur-unsur bahasa Indonesia dengan unsur-unsur bahasa asing. Lalu ada tanda pisah.
Dan elipsis, tanda pisah, membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Terus yang kedua, tanda pisah menegaskan adanya keterangan oposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Tanda pisah juga bisa dipakai di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Lalu ada elipsis. Elipsis yang pertama berfungsi sebagai atau bisa dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Nah, kalau ini udah nggak asing nih, tanda tanya dan tanda seru. Tanda tanya biasanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Lalu tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau kurang tepat dapat membuktikan kebenarannya. Tanda seru biasanya berfungsi sebagai atau yang biasa dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Tanda kurung dan kurung siku. Dua tanda ini memiliki fungsi yang berbeda. Ya, kalau tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang merinci satu urutan keterangan. Sedangkan kalau tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Lalu tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Tanda petik. Tanda petik memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis. Lalu tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik juga mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Tanda garis miring dan tanda penyingkat. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat dan penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Lalu, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap. Sedangkan kalau tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Demikian video pembelajaran saya kali ini mengenai ejaan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan karena sungguh kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Wa akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.